Di sini aku mau jelasin cara mudah hafalin antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yuk simak videonya. Agar lebih mudah mengerti mekanisme antibakteri, yuk kenalin struktur utama bakteri. Dari yang paling luar, ada dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam bakteri. Lalu, masuk ke lebih dalam, terdapat bulat-bulat kecil yang disebut ribosom. Ribosom memiliki fungsi untuk memproduksi DNA bakteri. Dan yang paling dalam adalah asam nukleat atau DNA bakteri yang memiliki fungsi untuk reproduksi bakteri. Setelah tahu struktur utama bakteri, kita bisa langsung masuk ke materi utama, yaitu mekanisme dari obat-obatan antibakteri. Yang pertama, ada golongan penghambat sintesis dinding sel. Yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan beta-laktam. Golongan beta-laktam memiliki cincin beta-laktam yang berfungsi untuk menghambat ikatan silang pada saat pembentukan dinding sel. Dalam golongan beta-laktam terdapat 4 subgolongan, yaitu yang pertama golongan penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan monobactam. Cara mudah untuk menghafalkan golongan penisilin adalah dengan melihat nama obat tersebut. Apabila nama obat tersebut memiliki nama silin di belakangnya, maka dapat dipastikan obat-obatan tersebut termasuk golongan penisilin. Contohnya adalah amoksisilin, ampicillin, aziosilin. Selanjutnya adalah cefalosporin. Cefalosporin sendiri terbagi menjadi 4 generasi. Semakin tinggi generasinya, maka antibakteri tersebut semakin efektif ke gram negatif. Di generasi pertama memiliki ciri khas cefa di depan nama obatnya, sehingga apabila nama obat tersebut memiliki kata cefa di depannya, maka dapat dipastikan obat tersebut dari generasi pertama. Lalu untuk generasi 2 sendiri memang harus dihafalkan. Namun hanya terdapat dua nama obat yang memiliki kata cefa di depannya, yaitu cefaclor dan cefamandol. Untuk di generasi 3 itu kebanyakan ada huruf T di tiap nama obatnya, sehingga lebih mudah dihafalkan. Lalu di generasi 4 ada huruf P di nama obatnya seperti cefepim dan cefpirom. Lalu untuk golongan carbapenem terdapat akhiran kata penem di belakangnya seperti doripenem, imipenem, dan meropenem. Dan yang terakhir untuk monobactam terdapat akhiran 6 di belakangnya seperti azethronam. Lalu, golongan antibiotik yang kedua adalah golongan penghambat sintesis protein. Di sini, golongan penghambat sintesis protein terbagi menjadi 2, yaitu di ribosom 30S dan di ribosom 50S. Yang pertama adalah golongan aminoglikosida. Golongan aminoglikosida dapat dilihat terdapat kata mino. Mino dianggap saja dengan kata mini sehingga dia menghambat pembentukan protein di ribosom 30S. Untuk cara menghafalkannya ada the king GATOS. GATOS artinya gentamisin, amikasin, kanamisin, tobramycin, dan streptomycin. Lalu yang kedua ada golongan makrolida. Makrolida terdapat kata makro, artinya besar, sehingga dapat diartikan bahwa menghambat di ribosom 50S. Untuk dekingnya sendiri ada ACES, yaitu azitromisin, klaritromisin, eritromisin, dan spiramisin. Yang ketiga ada golongan tetrasiklin. Tetrasiklin terdapat huruf T di depannya, yaitu memiliki arti bahwa dia menghambat di ribosom 30S. T artinya 30. Untuk dekingnya sendiri ada DATEKO, yaitu doksisiklin, tetrasiklin, dan oksitetrasiklin. Dan golongan terakhir dari golongan penghambat sintesis protein adalah golongan kloramfenikol. Dalam kata kloramfenikol terdapat huruf M, sehingga dia menghambat sintesis protein di ribosom 50. 5 ada huruf M, sama-sama M, sehingga menghambat di 50S. Lalu untuk dekingnya sendiri ada TK, yaitu tiamfenikol dan kloramfenikol. Golongan antibiotik terakhir adalah golongan penghambat asam nukleat. Di sini ada golongan quinolon, yaitu dengan menghambat enzim DNA girase.
di mana untuk the king-nya sendiri adalah lesio, yaitu levofloxacin, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Jadi, dari video ini didapatkan rangkuman bahwa antibiotik terdapat 3 mekanisme kerja, yaitu menghambat dinding sel, lalu menghambat sintesis protein, di mana di ribosom 50S dan 30S, dan yang terakhir menghambat sintesis asam nukleat. Untuk sumbernya sendiri saya dapatkan dari @glens Farmakologi Medis. Terima kasih.